Satu lagi jalur pengadilan dipilih untuk menyelesaikan profesi yang selama ini menjadi tumpuan hidup. Mereka para tukang gigi terancam dihukum karena dianggap melanggar undang-undang praktek kedokteran. Di Mahkamah Konstitusi undang-undang itu diuji dan akhirnya dikoreksi. Sudah hadir di meja mata Najwa Hamdani Prayogo yang sudah 25 tahun bergelut dengan gigi dan mengalahkan negara di Mahkamah Konstitusi. Selamat malam Pak Hamdani, terima kasih sudah hadir di mata Najwa. Sudah 25 tahun jadi tukang gigi. Iya, benar. Pak Hamdani, jadi tukang gigi itu persisnya melakukan apa sih Pak? Sesuai dengan peraturan Permenkes 89, yaitu tukang gigi cuma dua kewenangan, yaitu pasang gigi palsu dan pembuat gigi palsu. Pasang gigi palsu, pembuat gigi palsu. Iya. Di luar itu cabut, nambal dan sebagainya? Oh tidak, bukan kewenangan kita. Bukan kewenangan. Jadi fokus Pak Hamdani ini di tempat usahanya menanganinya itu? Iya, gigi palsu. Oke. Belajar di mana dulu Pak Hamdani? Sebetulnya kronologinya begini. Tahun 90 saya merantau ke Jakarta dan kebetulan ikut kakak, dan kakak tersebut jadi tukang gigi. Jadi kita mengikuti kakak gitu. Jadi diajarin kakak? Iya. Ini memang rata-rata tukang gigi turun-menurun ya? Iya, benar. Turun-menurun. Anak Bapak juga diajarin jadi tukang gigi? Oh enggak. Kenapa Saya Pak? berusaha sekuat mungkin dengan kegigihan saya nantinya, setidaknya anak saya jadi dokter gigi gitu. Jadi dokter gigi? Ya. Jadi Bapak tukang gigi, anak harus lebih dokter gigi? Baik, jadi ceritanya seperti apa itu waktu tukang gigi tiba-tiba keluar peraturan bilang tukang gigi tidak boleh lagi berprofesi, kan singkatnya seperti itu kan Pak? Iya. Itu rasanya seperti apa waktu itu? Waktu itu tahun 2011 Permenkes dari kementerian itu mencabut tukang gigi, ya istilahnya Permenkes yang lama dicabut kewenangannya. Kaget Bapak? Bukan kaget lagi, itu kayak rasanya mati rasa semua. Mati rasa? Iya. Kenapa Pak? Karena terus terang itu adalah masalah perut. Kalau memang kita nggak jadi tukang gigi, mau kerja apa kita? Sedangkan profesi kita dari tahun 90 merantau ke Jakarta sampai tahun 2011 terjadinya Permenkes itu, kita memang jadi tukang gigi dan menghidupin anak dan istri. Dari tukang gigi? Iya. Berapa banyak Pak, kalau saya boleh tahu dapatnya Pak? Nggak tentu, kadang-kadang dapat 2 juta, 3 juta. Berapa sih Pak kalau pasang gigi palsu tuh? Rata-rata tukang gigi itu 100.000. 100.000 satu gigi? Iya. Oke, itu pasang sama apa lagi? Sama pasang semua, pokoknya terima beres satu gigi 100.000. Ya kalau 10 biji ya 1 juta gitu. Oke, tapi rata-rata 100.000. 100.000. Jadi sebulan itu bisa dapat tergantung pasiennya tiap hari? Tergantung, Mbak. Ada musim-musimnya tuh yang ramai? Ada musimnya, ada yang ya kebetulan rame ya alhamdulillah rezekinya mungkin, namanya kita dagang kan, ibaratnya dagang gigi ya? Dagang gigi. Kalau orang Kompong datang ke tukang gigi, ya itu alhamdulillah gitu. Jadi rata-rata bisa dapat 2-3 juta. Ya. Jadi ketika keluar permen itu langsung mati rasa? Mati rasa. Semua tukang gigi merasa mengeluh, terus mau kerja apa? Ya balik lagi ke semula, mungkin dari ada yang jadi tukang kayu lah, pulang kampung lah semua. Ya perasaan anak-anak udah kacau waktu itu. Ada 75.000 tukang gigi? Iya, ada 75.000 tukang gigi. Kemudian apa yang dilakukan ketika langsung dari teman-teman profesi kan waktu itu? Ya. Seperti apa runtutan ceritanya sampai akhirnya wah ini harus digugat di MK para tukang gigi? Kronologinya begini ceritanya. Setelah kita bermusyawarah dengan anak-anak, kita mau kemana itu? Bingung kan? Pengacara kita nggak punya, istilahnya uang nggak punya. Katanya dengar-dengar kalau ngugat ke MK itu membutuhkan biaya yang besar.
apa yang perlu digugat. Nah, peraturan kan Permenkes yang tadinya mau digugat. Kita mungkin solusinya kita cari kenalan pengacara. Ternyata alhamdulillah kita kenal dengan Bapak Soleh Amin dan kawan-kawan. Beliau merespon banget, akan membantu sekuat-kuatnya. Jadi dibantu pengacara. Benar. Oke, berapa lama waktu itu? Sekitar 3 atau 4 bulan lah. 3-4 bulan. Iya. Dan betul, dengar-dengar bahwa biayanya mahal di Mahkamah Konstitusi, betul itu yang Anda alami, Pak? Tidak. Tidak? Tidak sama sekali, nggak ada biaya Jadi sama cuma sekali. gosip aja itu ya? Iya. Oke, jadi nggak keluar biaya? Nggak, alhamdulillah nggak. Pengacara tapi dibayar? Pengacara nggak dibayar, Nggak. sama seperak pun nggak dibayar. Cuma servis pasang gigi palsu aja mungkin? Nggak ya? Waktu itu jadi argumen Pak Hamdani apa? Kenapa undang-undang ini, kenapa ini harus masuk judicial review? Apa yang dirasakan paling dalam di lubuk hati? Kenapa? Terus terang begini, kalau misalnya kita nggak kerja lagi, kita kan tukang gigi ini mau kemana, Mbak? Akhirnya kita berinisiatif, ayo kita judicial review ke MK. Apa yang kita gugat? Perundang-undangan kedokteran 2004, kalau nggak salah di situ, yang mengatakan undang-undang tersebut, kata kasarnya istilahnya, tukang gigi itu nggak boleh menyamai atau menyerupai kedokteran. Itu pidananya 5 tahun penjara, Mbak. Jadi ada ancaman pidana Itu juga? ada tuh di situ. Terus pidana 5 tahun dan bayar denda itu 150 juta itu. Makanya kita anak-anak musyawarah, kita ke MK yuk. Dan alhamdulillah ketemu dengan Pak Soleh Amin, direspon baik. Ya sampai 6 kali persidangan kalau nggak salah. Dan alhamdulillah dimenangkan. Dimenangkan di Ya. Mahkamah Konstitusi. Benar. Oke. Itu kan di undang-undangnya kan disebutkan memang tidak boleh menyerupai. Apakah memang ada kemiripan dengan dokter gigi atau seperti apa sih? Tukang Supaya lebih gigi jelas sebetulnya sama. Coba kita kalau misalnya mau pasang gigi orang, taruh ada orang mau pasang gigi, kan kelihatan ompong kan. Nah kita untuk higienisnya kita kan harus siap-siap. Apa yang diperlukan? Kita harus pakai masker, terus pakai sarung tangan. Nah di situ kan kita udah menyerupai dokter kan. Ya. Sedangkan kata kasarnya kursi lah. Kata Ada kursi dokter gigi kayaknya tuh saya lihat. kata itunya unit kan, kalau kata kasarnya kursi. Di situ kan sama, kita memang beli dari dokter juga itu. Oh itu beli dari dokter Iya. gigi? Oke. Nah itu juga kan menyerupai, menurut Mbak Najwa itu menyerupai dokter nggak? Udah pakai masker, udah pakai ini. Jadi karena pakai masker, pakai kursi yang dibeli. Terus dengan alat-alat ya istilahnya pencetakan lah, cetakan gigi itu kan sama semua, sama dengan dokter. Persis itu sama. Persis sama? Sama. Lemnya juga sama? Sama semua. Gigi palsunya sama? Sama semua. Harganya 100.000 juga satu gigi? 100.000. Kalau dokter, wallah alam kita nggak tahu. Kalau dokter lebih mahal kayaknya tuh Pak. Ternyata hampir sebagian besar tukang gigi dari Madura ya. Yang datang ke tukang gigi harus sudah ompong atau bisa dicopot giginya? Harus sudah ompong loh. Harus sudah ompong. Kalau dicopot kita kan nyabut gigi. Nyabut gigi nggak boleh? Nggak boleh. Jadi datang udah harus ompong? Harus ada Tadi ompong. tamu saya yang pertama bisa ya Pak? Bisa langsung itu. Bisa. Oke. Waktu akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan ya mengabulkan permohonan, itu lega luar biasa. Anda dan 75.000 tukang gigi yang lain lega luar biasa. Bukan lega lagi itu, bersyukur. Bersyukur. Ya, dengan istilahnya kita bisa buka lagi, buka gigi. Bukan praktek, kalau praktek mungkin kata dokter, kalau istilahnya kata ini praktek kan. Anak-anak bilang praktek gigi. Ya alhamdulillah kita bisa menghidupin anak, bisa menyekolahin anak. Saya tidak menyangka loh Pak jumlahnya sampai 75.000. Ah masa sih Mbak? Iya banyak sekali loh itu 75.000. Ya mungkin karena Mbak belum berhadapan langsung dengan tukang Iya, gigi. ini saya baru pertama nih berhadapan dengan Pak Hamdani sebagai tukang gitu. gigi. Dan saya kagum. Terima kasih sudah mendatang ke Mata Najwa Pak Hamdani. Waktu itu ketua majelis hakimnya salah satunya Pak Mahfud juga ya? Iya. Pak Mahfud MD ya? Beliau Pak Mahfud. Pak Mahfud, masih ingat Pak kasus tukang gigi Pak? Oh ingat, saya ingat ya. Waktu sidang-sidang itu ya mereka datang banyak kok ke Mahkamah Konstitusi itu sampai ya berombongan lah, gedung itu penuh dengan tukang gigi. Tapi begini memang dasar pertimbangannya itu pertama ini kan
hak asasi dia ya. Di Undang-Undang Dasar itu kan orang mempunyai hak memilih pekerjaan dan mencari nafkah, dan harus diberi hak yang seluas-luasnya. Nah, mereka ini sudah pernah mendapat surat izin secara resmi. Ya. Kan demi kepastian hukum harus dilindungi izin itu, karena dulunya ketika diberi surat izin itu sudah ada standar kesehatannya. Itu kenapa tiba-tiba dicabut oleh sebuah undang-undang? Itu kan tidak adil. 75.000 orang gitu, lalu tiba-tiba mau diputus pekerjaannya. Maka kita katakan, apakah ini berbahaya bagi kesehatan? Tidak, karena sudah ada standar. Ketika izin itu diberikan dulu sebelum adanya undang-undang ini, sudah standar kalau mau cabut gigi begini, standar kesehatannya minimal begini, pakai masker dan macam-macam kan sudah ada. Ya. Sehingga kita nyatakan undang-undang ini pasal 73 dan 78 pada waktu itu yang melarang tukang gigi itu berpraktek, itu kita nyatakan bukan dicabut tetapi ditambah, karena pada waktu itu bunyinya yang boleh melakukan itu hanya dokter dan dokter gigi yang mendapat izin dari pemerintah, titik. Lalu kita tambah, harus diartikan serta tukang gigi yang sudah mendapat izin dari pemerintah. Jadi tukang gigi pun akhirnya masuk dalam rumusan undang-undang. Iya, masuk dalam karena rumusan. Pak Hamdani dan teman-temannya ini. Iya, iya. Oke, luar biasa. Tadi sebelum di luar studio pemirsa, saya mendapat informasi menarik lagi soal tukang gigi. Ternyata hampir sebagian besar tukang gigi dari Madura ya Pak Hamdani? Benar. Dari Madura. itu juga fakta unik yang baru saya ketahui. Itu berpengaruh tidak ya Pak Mahfud MD, Anda juga dari Madura, itu mempengaruhi Anda? Tidak ya? Kebetulan saja. Pengacaranya dia yang namanya Soleh Amin itu juga orang Madura. Orang Madura. Ini Madura United betul-betul. Mas Bambang, apa komentar Anda tukang gigi kita, Mas? Gini, ada cukup banyak profesi yang sebenarnya sudah diakui, tapi tiba-tiba karena kompetisi dan pertarungan bisnis, dia diingkari seolah-olah tidak ada. Harusnya hukum itu mengakomodasi profesi-profesi ini atas nama hak untuk memilih pekerjaan. Terus yang kedua yang sebenarnya adalah, yang mesti dilakukan adalah regulasi yang memungkinkan supaya profesionalitas ini bisa terus terjaga. Jadi ada sertifikasi, ada pelatihan-pelatihan, bukan membunuh profesi itu. Ya. Negara yang berkeadaban harusnya melindungi dan menegakkan profesi-profesi terhormat ini. Ingat loh, kalau kita manusia tidak punya gigi, bagaimana kita hidup ini? Itu penting nih. Harus dikasih tepuk tangan. Itu penting ya gigi.